Kakak ada rencana ngambil sini? Halo, selamat sore, sampai ketemu. Iya. Coba kembali dengan kita berdua dalam program Selamat Sore Medan, edisi hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023. Ini memang operatornya ini nggak ada bilang-bilang ini ya. Kita masih Iya. ngobrol yang lain. Di tengah cuaca yang masih Tidak menentu ya, masih hujan. Padahal tadi pagi itu cuaca lumayan panas. Kemudian sore ini menjadi hujan, tentu menjadi Hujan ya di Medan ya? iya, Maaf, menjadi saya tinggal di luar kota. iya yang mengiringi langkah teman-teman Tribuners Ya, hari ini ya. mungkin perjalanan pulang ya ke kantor ya. Betul Kalau kita sekali. baru mulai aktivitas nih tuh. Betul sekali, iya. Baik, Tribuners, seperti biasa hari ini tim redaksi sudah menyiapkan 3 berita yang untuk kita bacakan dan kita perjelas ulas kembali ya. ya. Kita ulas Kita kembali ulas di kembali. Selamat Sore Medan hari ini. Ya, Baik, tentu saja bukan hanya berita ya Truli ya, tapi nanti ada videonya juga. betul sekali. Dan ada juga wawancara ya. Betul sekali. Dengan reporter kita yang Reporternya. ada di lapangan. Baik, untuk mempersingkat waktu kami mulai dari yang pertama, yaitu seorang remaja perempuan berinisial DS berusia 17 tahun yang tinggal di Kabupaten Deli Serdang diduga menjadi korban ruda paksa seorang pria berinisial DS. Sama saja ya DS ya. Pada Denny pada 1 Oktober lalu ya, bukan hanya diruda paksa, ya juga diduga mengalami kekerasan lantaran diseret ke semak-semak tak jauh dari Villa Mawar Hijau Namorambe. Kemudian ia di-backup dan lehernya diikat menggunakan celana jeans yang dia gunakan. Korban diketahui sudah membuat laporan ke Polresta Deli Serdang, tetapi sampai saat ini terduga pelaku belum juga ditangkap oleh polisi. Dikatakan ibu korban yang berinisial SA, terduga pelaku ini kerap berkeliaran di lingkungan sekitar, seolah-olah tidak takut atas peristiwa yang terjadi. Keterangan ibu korban dari pengakuan anaknya bahwa awalnya DS mendapat pesan dari terduga pelaku berupa tawaran menggadaikan jam tangan seharga 20.000. Alasan terlapor, ia diusir kakeknya dan cuma memiliki uang sebesar 10.000 untuk makan. Lalu korban pun diajak ke kawasan komplek Mawar Hijau Namorambe. Korban dijemput teman yang lainnya berinisial R berusia 18 tahun, lalu berboncengan 3 naik sepeda motor. Sampai di kawasan perumahan itu, R pergi sementara DS memaksa korban masuk ke semak-semak. Korban pun berontak namun mulutnya di-backup hingga akhirnya dianiaya serta diseret sampai tak sadarkan diri. Disinilah diduga pemerkosaan itu terjadi sebab saat tersadar pakaiannya sudah dilucuti. Nah, untuk melihat seperti apa peristiwa ini, bukan maksudnya peristiwa ruda paksanya ya, bagaimana kelanjutan dari ini Lebih detailnya lagi penanganannya. Mari kita saksikan videonya. Itu doang beritanya. Berarti dia ini ya. Tunggu, ada apa ponan kau ini? Aku saat dia nunggu di sana. Tunggu. Betul, jelas juga kepala mata begitu. Tadi adik lama di jalan tuh. Jangan dulu komen gitu. Nah, ini laporan kau Don. Ini hebat. Iya, dan ini betul baju hitam dia. Cantik kali kok Depi. Tunggu, masih lagi dia. Nah, lagi Don. Nah, ini laporan Don nih. Jamnya. Nah, itu tadi pantauan CCTV yang di ini kejadian iya, ya, ternyata memang peristiwa ini ya, iya, ada kejadiannya mungkin memang. menjelang ya, atau pada saat sebelum terjadi ya. Baik, Dan untuk melihat seperti apa perkembangannya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan, Freddy. Selamat sore, Freddy. Iya, selamat sore Bang Truli dan Iya. Yati. ya, Baik, Freddy, kira-kira ini yang mau diperjelas dulu, hubungan apa antara si DS dengan DS perempuan dengan DS yang laki-laki ini ya? Iya, jadi kalau keterangan dari korban maupun ibunya, antara DS perempuan ini 17 tahun dengan DNS itu tidak memiliki hubungan pacaran atau apapun begitu, hanya teman. Tapi memang di tanggal 1 Oktober itu
si terduga korban ini mendapat pesan singkat dari terduga pelaku bahwa dia mau menggadaikan jam tangan sebesar 20.000 karena alasannya tidak memiliki uang. Jadi hanya punya uang sekitar 10.000 sehingga korban diminta untuk membayari. Nah, kemudian mereka bertemu, kemudian dijemput menggunakan sepeda motor dan sampai di lokasi kejadian. Nah, di situ di awal itu memang dia dijemput oleh laki-laki lain, tapi setelah di tempat kejadian dia sempat jalan kaki. Itu yang awalnya menjemput itu pergi dan hanya tinggal korban dengan DNS ini, si laki-laki ini. Disinilah dia itu katanya ngaku diseret, dibekap sampai akhirnya itu tidak sadarkan diri. Nah, kemungkinan disitulah dugaan pemerkosaannya. Nah, keesokan harinya barulah keluarga korban ini melapor ke Polresta Deli Serdang. Kemudian mereka juga visum dan hasil visumnya juga sudah keluar. Dari hasil visum itu dokter mengatakan dari pemeriksaan itu diduga pelakunya itu lebih dari satu orang. Jadi dugaan pemerkosaannya itu ada dan pelakunya itu diduga lebih dari satu orang begitu. Tapi memang tidak diketahui pasti memang berapa orang karena korban itu ngakunya tidak sadarkan diri gitu. Tapi berdasarkan pemeriksaan itulah pemeriksaan organ vital ya itu diketahui gitu, Bang. Nah, ini sudah hampir 1 bulan berlalu ini ya. Ini apa yang menjadi kendala? Kenapa belum berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian ya? Nah, terkait pelaku belum ditangkap ini, polisi tidak menjelaskan, tapi katanya memang polisi masih berusaha untuk menangkap pelaku. Tapi pernyataan berbeda justru datang dari pihak korban. Nah, korban sendiri maupun keluarganya malah sering melihat terduga pelaku di daerah sekitar situ mondar-mandir tanpa seperti tidak ada apa-apa begitu. Sementara polisi sampai saat ini juga belum menangkap terduga pelaku dan tidak menjelaskan apa alasannya. Tapi memang polisi mengatakan terduga pelaku ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan surat penangkapannya itu juga sudah dikeluarkan meski sampai hari ini juga terduga pelaku belum ditangkap begitu, Bang. Freddy, kalau terduga pelaku sendiri itu kesehariannya bagaimana? Profesinya apa? Keluarganya bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan. Nah, kalau terkait profesi ini memang tidak dijelaskan dari ibu korban, tapi memang itu masih warga di daerah situ juga begitu. Tapi terkait profesi sepertinya mocok-mocok atau tidak memiliki pekerjaan yang tetap begitu, Kak. Yeah. Tapi memang masih kenal sebenarnya, jadi masih daerah satu lingkungan begitu. Ya, mestinya pihak keluarga tahu ya kesehariannya bagaimana, mungkin interaksi dengan orang-orang warga, sesama warga yang ada di situ. Apakah sudah berkeluarga barangkali atau bagaimana? Masih berusia 20-an. Iya. Gitu. Artinya ini keduanya masih sama-sama belum berumah tangga ya? Iya, makanya pengakuan dari ibu korban itu anaknya diruda paksa gitu. Tapi kan kita lihat dari CCTV bahwa untuk ke lokasi itu sempat dibonceng oleh pria lain, kemudian pria yang membonceng itu pergi, lalu disitulah adanya indikasi atau dugaan pemerkosaan dilakukan oleh terduga pelaku di semak-semak itu, Kak. Freddy, selain ini ya video CCTV nih barangkali ya dari rumah warga ya, apakah ada saksi lain yang menyaksikan kejadian-kejadian seperti ini yang mungkin sebelum peristiwa terjadi pada saat mereka bersama? Apakah ada saksi? Saksinya itu ada yaitu yang membonceng inisial R itu, Kak. Itulah saksi yang mengantarkan korban ke lokasi kejadian. Sementara kan terduga pelaku itu sudah menunggu di situ. Jadi kan memang dijemput awalnya di daerah berbeda, tapi memang sepertinya terduga pelaku ini udah paham bahwa di daerah situ ada CCTV sehingga korban itu agak berjalan sekitar beberapa meter dulu lah untuk melewati CCTV itu, baru naik atau dibonceng gitu menggunakan sepeda motor. Kemudian terhadap saksi ini apakah pihak kepolisian sudah melakukan pemanggilan, Freddy? Nah itu sejauh ini polisi masih irit bicara mengenai apa kendala, berapa saksi yang diperiksa dan sebagainya. Kita juga sudah terus menanyakan
perkembangan dan detail ya dari kasus ini sendiri, termasuk dari hasil visum itu. Nah, hasil visum ini kan sebenarnya kita kan mengetahui hasil visum ini dari keluarga, sementara dari polisi juga kita belum Polisi mengetahui tidak. apakah benar ternyata ada tindakan kekerasan seksual di organ vital korban ini. Karena yang kita dengarkan kan masih dari keluarga korban gitu. Selanjutnya Freddy melihat ini ya, katakanlah lambat begitu pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini. Apa langkah yang akan dilakukan keluarga selanjutnya? Apakah ada disampaikan? Ya, sejauh ini keluarga korban ini berharap supaya pelaku ini segera ditangkap. Karena apa? Karena ya pelaku itu masih berkeliaran, bebas berkeliaran tanpa merasa bersalah maupun ada sesuatu gitu. Makanya sebenarnya kita nyebutnya masih dugaan pemerkosaan ya. Apakah ini memang benar-benar murni pemerkosaan atau mau sama mau yang kemudian karena orang tua tidak senang sehingga dilaporkan gitu. Iya, ya, berarti ini masih masih perlu ya, mungkin pihak kepolisian diharapkan untuk bisa segera menindaklanjuti ya Trul ya. Betul Trul, sekali. ada lagi yang mau Cukup. ditanya? Oke, Freddy, terima kasih laporannya. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Kak Eti, Ya. terima kasih Bang Truli. Ya, itu tadi ya Ya. kasus yang masih mengambang. Semoga Ya, pihak dugaan polisi ruda paksa ya. dugaan ruda paksa. Semoga pihak polisi segera ya menindaklanjuti kasus ini sehingga terungkaplah secara jelas dan terduga pelaku, jika memang itu sebuah tindakan kriminal, ada keadilan yang bisa diperoleh Betul dari sekali. pihak korban. Baik, Tribuners, kita akan masuk ke berita yang kedua. Kali ini lagi-lagi nih tentang Kriminalitas. kriminal ya. Kriminal, berita favorit di Selamat Sore Medan. Ya, polisi menetapkan Boasa Simanjuntak sebagai tersangka dalam kasus menyebarkan informasi bohong atau hoaks. Menurut Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Teuku Fatir Mustafa, penetapan tersangka ini berdasarkan laporan dari korbannya bernama Lamsiang Sitompul. Katanya, informasi hoaks itu disampaikan oleh tersangka melakukan video yang diunggahnya melalui akun TikTok miliknya bernama @boasa Sitombu 1 pada Jumat 28 bulan Juli tahun 2023 silam. Postingan itu ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Ia menyampaikan penetapan tersangka ini dilakukan setelah pihaknya melakukan penyelidikan dan telah meminta keterangan dari 3 ahli. Fatir menuturkan perbuatannya itu tersangka terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari tangannya, petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa 1 unit handphone Android yang digunakan untuk membuat dan menyebabkan informasi tersebut. Ya Tribuners, kita saksikan videonya berikut ini. Yuk sama-sama. Nama Boasa Simanjuntak, seperti apa perkaranya? Ya, hari ini tim dari Satreskrim Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap tersangka atas nama saudara Boasa Simanjuntak. Tersangka ini ditangkap dijerat dengan pasal 45 huruf A Undang-Undang ITE atas perbuatannya melakukan postingan yang bermuatan dapat menimbulkan kebencian di akun TikTok milik tersangka dengan nama akun Boasa Sitombu 16 yang diposting sekitar bulan Juli 2023.
Saat ini tersangka. Ya, itu Tribuners tadi ya pernyataan dari pihak kepolisian terkait pelanggaran Undang-Undang ITE. Kita saat ini sudah terhubung dengan reporter di lapangan dengan Alfiansa. Hai Fian, selamat sore. Halo Fian. Halo, suaranya kurang jelas. Bisa di ini headsetnya? Halo Bang. Ya, baik. Bagaimana Fian ceritanya tentang kasus ini, mungkin bisa diceritakan kronologisnya? Ya, kasus ini memang itu bermula di bulan Minggu kemarin, di mana tersangka Buasa ini itu memposting di akun TikTok ya, akun media sosialnya itu tentang informasi bohong ataupun hoax yang mengarah ke salah satu organisasi di Kota Medan, hingga akhirnya perwakilan dari ketua organisasi itu langsung membuat laporan ke Polrestabes Medan. Nah, setelah diterima oleh pihak polisi itu laporannya, kemudian polisi melakukan penyelidikan dan meminta keterangan dari sejumlah saksi ahli terkait kasus ini, dan ditetapkanlah sebagai tersangka karena sudah terbukti bersalah si Buasa Simanjuntak ini. Nah, setelah ditetapkan tersangka, si Buasa ini pun kemarin ditangkap oleh polisi dan saat ini sudah dilakukan penahanan oleh pihak kepolisian. Begitu, Bang Ruli. Fiansa, mungkin ini di dalam naskah berita tidak ada tentang materi penghinaan ya, Iya. hanya disinggung tentang ini. Kira-kira materinya apa? Iya, Mungkin tentang bisa apa dijelaskan ya? kepada Iya. Tribuners. Soalnya saya juga penasaran. Ya, terkait postingannya itu, dia itu menyindir organisasi yang diketuai oleh Lapsia ini dengan sebutan bahwasanya karena organisasi dari si Buasa ini mau melakukan aksi begitu, melakukan aksi di sebuah institusi, namun sebelum melakukan aksi dia ini sudah bertemu dengan pihak institusi dan si Buasa ini menuding bahwasanya aksi tersebut merupakan dibayar begitu oleh institusi tersebut sebelum melakukan aksi. Nah, hal tersebutlah yang membuat keberatan dari pihak organisasi ini hingga membuat laporan begitu. Nah, postingannya itu cukup banyak ya di akun TikTok dari si Buasa ini. Bisa dilihat juga, Tribuners yang penasaran itu bisa langsung melihat akun TikTok dari Buasa ini yang banyak sekali melakukan penyebaran berita bohong begitu di akun TikToknya ini. Nah, karena hal tersebutlah yang membuat keberatan, karena yang disebutkannya itu tidak benar begitu. Nah. Ya, Fian, kalau antara Buasa dengan pelapor ini ya, siapa Lamsiang ini ya, kira-kira sebelumnya mereka punya hubungan? Ya, untuk hubungan sendiri tidak ada ya ke antara keduanya, karena mungkin si Buasa ini menyampaikan informasi tersebut karena si Lamsia ini merupakan ketua organisasi begitu, salah satu organisasi, mungkin dia itu juga sering memperhatikan ya dari organisasi dari si Lamsia ini, sehingga dia itu membuat konten-konten yang tujuannya untuk menjelek-jelekan organisasi itu, Kak. Ini apa sih organisasinya? Harus Kan disaling penasaran menjelekkan, kayaknya kita iya. ya. Oke, mungkin Apakah rahasia mereka- lah ya. Apakah mereka sama-sama orang organisasi? Apakah si Buasa juga organisasi juga? Ya, setahu saya sih Buasa ini cuma warga biasa aja ya, Kak, dan tidak memiliki organisasi, Kak, setahu saya. Ya, jadi mereka bukan ada konflik di sesama organisasi yang mirip begitu? Tidak ada sama sekali? Ya, sejauh ini yang kita tahu itu tidak ada begitu, Kak, konflik dari antar organisasi, karena si Buasa ini pun sepertinya bukan kader ataupun anggota dari organisasi tertentu, Kak.
Iya, kalau si Boasa sendiri, apakah ada keterangan dari terlapor atau dari pihak kepolisian? Kira-kira apa tujuannya menjelek-jelekkan organisasi silam siang ini? Apakah sekedar untuk pansos atau mungkin ada hal lain? Ya kemarin memang sempat kita tanya juga dengan polisi ya Kak, apa motif dia melakukan ataupun membuat konten-konten yang bertujuan untuk salah satu organisasi itu, namun pihak kepolisian mengatakan masih melakukan pendalaman nggak terkait motif dari si Laksia ini, dari si Boasa ini melakukan membuat konten-konten berita hoax itu Kak. Ya, kalau ininya sendiri viewernya ya dari konten yang sudah dipostingnya ini bagaimana kira-kira, Vian? Apakah memang sampai menjadi viral? Ya memang konten-konten dari si Boasa ini memang sering kali muncul lah ya Kak, bagi para pengguna TikTok mungkin sudah sering juga melihat konten-konten yang dibuat oleh si Boasa ini Kak. Dia tuh sering melakukan menyampaikan informasi-informasi tanpa ada landasan hukum ataupun tidak sesuai dengan fakta Kak di lapangan gitu. Iya ya, tapi ini yang perlu diketahui memang motif dari si Boasa ini ya, tujuan ya, apa sebetulnya ya. Terus? Iya, oke, cukup. Oke, Vian, terima kasih untuk laporannya. Selamat bertugas kembali ya. Ya, selamat sore. Selamat sore. Iya, baik. Itu tadi laporan dari dugaan penghinaan di media sosial. Jadi hati-hati untuk mengetik. Ya, mengetik jangan sampai jarimu, ya. Seperti kasus yang terjadi. Baik, Tribuners, kita lanjut ke berita terakhir masih dari kasus kriminalitas, yaitu pengembalian uang korupsi yang dilakukan oleh mantan Direktur PD PAUS Kota Pematang Siantar Heroin Sinaga. Beliau mengembalikan kerugian negara sebesar 523 juta ke Kejaksaan Negeri Pematang Siantar tadi siang. Pengembalian kerugian negara ini langsung disaksikan oleh perwakilan Bank Rakyat Indonesia. Nah, Kepala Kejaksaan Negeri Pematang Siantar, Juris Priselli Sitepung mengatakan proses penerimaan uang kerugian negara dari Heroin Sinaga dilakukan secara transparan dengan melibatkan pihak Bank BRI. Kajari mengatakan putusan pengadilan telah menetapkan Heroin Sinaga terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan pidana penjara selama 4 tahun, denda 200 juta dan berkewajiban membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 522,9 juta. Dan bila Heroin tidak mampu memenuhi kewajiban membayar kerugian yang disebutkan serta harta bendanya tidak mencukupi, maka mendapat pidana tambahan selama 2 tahun. Nah, seperti apa videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Bersalah dalam kasus korupsi pinjaman pegawai PD PAUD ke Bank BTN Pematang Siantar tahun 2015. Walaupun sebenarnya saya merasa banyak kejanggalan dalam kasus ini dan saya tentunya akan tetap melakukan upaya hukum untuk mendapatkan kepastian hukum. Apapun kejanggalan yang saya rasakan adalah sebagai berikut. 1. Bahwa sesuai dengan pengaduan Vintalius Wariu selaku Direktur Keuangan PD PAUD saat ini, bahwa uang pinjaman pegawai PD PAUD sebesar total 1,3 miliar lebih tersebut katanya diserahkan kepada saya sebesar 1,5 miliar tersebut melalui pengiriman uang kepada orang lain. Sementara ya baik, itu sepertinya tadi orang tua ya, ayah dari Heroin Sinaga, yakni yang bernama Jaliman Sinaga. Nah, untuk melihat seperti apa perkembangan kasus ini, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan Alija. Selamat sore Alija. Halo Alija. Halo, selamat sore. Selamat sore Bang Truli dan Kak Eti. Ya baik. Kayaknya kita jarang sekali ya bertemu dengan Alija ya. Iya. Saya udah kita kira pun sudah resign ini. Iya kan? Ya baik. Kira-kira sudah berapa lama ya Heroin Sinaga ini ditahan?
Ya, jadi Bang, sebenarnya Herwin Sinaga ini mantan Dirut PD Pembangunan Aneka Usaha ini terlibat dalam 2 kasus tindak pidana korupsi ya Bang. Nah ini kasus keduanya, karena di tahun 2021 beliau juga sudah diputus pengadilan bersalah selama 4 tahun, di mana yang bersangkutan terlibat korupsi pendanaan dari Pemko Pematang Siantar ke PDPHJ. Nah, di kasus kedua ini, beliau ini memanfaatkan pengangkatan pegawai baru untuk meminjam uang ke bank, begitu Bang. Jadi ada 36 pegawai di perusahaan plat merah ini, PDPHJ, kemudian dia bersama dengan Direktur Keuangan meminjam uang ke Bank BTN, yang nilainya 1,3 miliar, begitu Bang. Nah, jadi akhirnya ketahuan oleh kejaksaan dan dilakukan pemeriksaan. Namun yang Direktur Keuangan Pentalius Waru ini sejauh ini masih melarikan diri ya Bang. Jadi hanya terpidana heroin yang ditahan, begitu Bang. Oke, baik. Nah ini berarti total berarti untuk kasus pertama belum selesai hukumannya. Belum Bang, belum. Oke, baik. Jadi sekarang sudah berapa lama ya? Udah berapa lama dari total 2 kasus, sudah berapa lama ditahan? Di jalan. Jadi penahanan di 2021, kemudian lanjut lagi bestam di sekarang ya Bang ya, sampai ini di kasus ini beliau hanya membayar UP ya, tapi dendanya belum dibayar. Jadi kejaksaan juga masih mempertimbangkan bagaimana untuk selanjutnya putusan ini gitu Bang, karena putusannya juga udah ingkrah ya Bang. Nah, pihak keluarga dari mantan Dirut maksud saya itu mengaku masih akan melakukan perlawanan untuk apakah selanjutnya melakukan peninjauan kembali atau sebagainya. Kita juga masih menunggu, begitu Bang Truli dan KIT. Itu untuk kasus pertama ya. Kalau untuk kasus kedua itu sudah termasuk yang kasus yang kedua. Nah, yang pertama sudah dijalani dan sudah dibayar sebagian kerugian negara gitu ya Kak. Nah ini tuh yang kasus kedua ini memang sudah dibayar juga kerugian negara, tapi yang dititik beratkan oleh terpidana mantan Dirut ini, kenapa Direktur Keuangannya juga nggak diperiksa sejauh ini masih buron dan tidak dipidana, karena inisiatif meminjam uang atas nama pegawai itu ke bank itu datang dari Direktur Keuangan, begitu Kak Edi. Tapi pemanfaatannya untuk apa uang itu, uang dipinjam dari bank? Kalau sejauh yang kita terima katanya dipakai untuk pribadi dan investasi gitu, Kak. Tapi Alija, cuman gimana? Tapi kita belum tahu ya Kak, karena memang kasus ini juga lumayan lama ya Kak, karena proses pengangkatan itu dari 2014 sampai 2019 begitu Kak. Jadi jauh sebelum awal tugas di sini begitu. Oh iya. Tapi 36 pegawai atas nama 36 pegawai artinya untuk menggunakan uang. SK. Iya, jadi dari SK ke bank begitu, pinjam duit. Jadi secara kolektif dari 36 orang ini terkumpullah 1,3 miliar. Nah, jadi uang sebesar itu dibagi oleh Direktur Keuangan dan yang terpidana Herwin Sinaga sendiri. Jadi yang menikmati gitu, 2 orang Pak. ini. Sebagian besar ya gitu. Dan para pegawai ini tidak bisa menolak ketika atasan yang meminta SK. Iya. Tapi lucu juga ya, kita biasanya kan menemukan kasus seperti ini justru di masyarakat biasa ya, terus sering ya pinjam SK dulu digadaikan ke bank gitu ya. Tapi ini malah atasan yang meminjam SK dari anggotanya sampai 36 orang. Ini luar biasa ya. Tidak ini ya, lolos. Ini atasan yang pintar atau anak buah yang bodoh atau tapi ini lucu kasusnya ya. Apa? Unik ya. Unik bisa mungkin karena sulit nyari kerja ya Kak. Iya, mungkin karena sulit nyari bergeningnya ya. Pasti ada sesuatu yang dijanjikan Begitulah. barangkali ya. Tapi ya Iya, ini memang begitu, Kak. luar biasa ya. Semoga bisa cepat diselesaikan ya. Betul. Oke. Ya, baik, itu saja dulu. Alija, terima kasih sudah bergabung dengan Tribun Medan. Tribun Medan Untuk pertama kali setelah kita sekian lama. Purnama. Padahal ini ada berapa kali Kak? Iya. Udah, jangan terlalu banyak ini. Semoga nanti bisa ketemu lagi kita ya, di betul laporan-laporan sekali. berita mantap dari Siantar. Siap. Iya. Ya, Oke, selamat baik. sore Bang Truli dan KIT. Oke, Iya, selamat sore. Baik, itu tadi Tribuners 3 berita yang sudah kita hadirkan ke acara Selamat Sore Medan. Mudah-mudahan bisa menambah informasi untuk kita semua. Iya.
Kita jumpa kembali pekan depan dengan kita berdua. Saya Eti Wayuni Dan saya Truli Oktopurba. undur diri. Sampai jumpa lagi. Selamat sore dan bye. Selamat sore.